Salam sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pelecehan dan kekerasan seksual kepada perempuan, terlebih kepada anak-anak, marak terjadi dari dulu sampai sekarang. Dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak. Meskipun kita tahu bahwa tindakan pelecehan seksual juga bisa dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki ataupun dilakukan terhadap sesama jenis. Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada hubungan badan, tapi juga melalui kata-kata atau tindakan diskriminatif. Umumnya terjadi di lingkungan publik seperti pergaulan, sekolah, persekutuan, maupun di lingkungan privat, keluarga. Sering kita mendengar berita di media sosial tentang pelecehan, kekerasan seksual, dan perkosaan dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya, seorang laki-laki terhadap anak yang masih di bawah umur, seorang ayah terhadap anak tirinya, dan yang terbaru seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Pelecehan, kekerasan seksual, dan perkosaan dipastikan menjadi lembaran yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Juga menimbulkan luka batin dalam diri si anak yang akan sangat sulit dan lama disembuhkan, sehingga akan menggelapkan masa depannya. Itulah sebabnya belum lama Presiden Jokowi menaikkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 dan mengatur teknis pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang hukum kebiri kimia sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, mulai dari pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya jelas, yaitu agar pelaku tidak lagi bebas melakukan pelecehan, kekerasan seksual, dan perkosaan karena akan selalu dipantau. Banyak pendapat terkait Undang-Undang nomor 17 2016 tentang kebiri kimia dan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaannya. Salah satunya ada yang menganggap sebagai tindakan yang melanggar HAM. Pendapat tersebut tentu ada benarnya. Namun tindakan pelecehan, kekerasan seksual, dan perkosaan terhadap anak juga mesti dianggap sebagai pelanggaran HAM berat karena telah menggelapkan masa depan anak. Saudara-saudara, wejangan sabda saat ini bertema orang yang dikebiri juga diselamatkan Tuhan. Hukum kebiri ternyata sudah terekam dalam Alkitab, dilakukan kepada manusia dan lembu. Yesaya 56 ayat 3 dan 4, Lukas 14 ayat 19. Artinya sudah ada sejak lama, bukan hal yang baru. Khusus kepada manusia tidak disebutkan alasan mengapa sampai orang dikebiri. Apakah karena alasan kesehatan atau alasan sosial dan atau melanggar hukum keagamaan. Tampaknya hukum kebiri bukan masalah penting pada waktu itu. Masalah utamanya adalah apakah orang yang dikebiri termasuk umat Tuhan yang akan diselamatkan pada hari penyelamatan. Ada pemahaman bahwa orang yang dikebiri tidak bisa lagi memiliki keturunan sehingga dianggap tidak sempurna. Hanya orang sempurna yang termasuk umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa orang yang dikebiri juga akan termasuk umat yang diselamatkan oleh Tuhan jika mereka bertobat dan memelihara hari Sabat. Jika mereka memilih dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jika mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Mereka akan memiliki tempat dalam rumah Tuhan. Juga diberikan suatu tanda dan nama baru yang tidak akan lenyap. Sehingga meskipun mereka tidak punya anak laki-laki dan perempuan, mereka akan tetap bahagia karena bersama Tuhan dalam kemuliaan. Ketika peraturan pemerintah nomor 70 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia dipandang sebagai hal yang negatif, firman Tuhan dalam Alkitab lebih menekankan hal positif bagi orang yang dikebiri.
tentu jika mereka bertobat. Bahwa mereka tidak akan dikucilkan atau dimarginalkan, tetapi mereka termasuk umat yang diselamatkan oleh Tuhan untuk mengalami kebahagiaan abadi di dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudara, pesan firman Tuhan bagi kita semua, khusus para pelaku pelecehan, kekerasan seksual, dan perkosaan, dan sudah dihukum dengan kebiri, sadarlah dan bertobatlah. Baharui diri dan hidup dengan memilih serta melakukan apa yang benar sesuai kehendak Tuhan. Sedangkan bagi yang masih ingin melakukan pelecehan, kekerasan seksual, serta perkosaan kepada siapapun, terlebih kepada anak-anak, jika nanti ditangkap dan harus dikebiri, maka relakanlah, jangan menolak. Tuhan Yesus telah mengingatkan kita semua tentang perzinahan. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius 5 dan 30-31. Bisa disejajarkan jika alat kelaminmu menyesatkan engkau, kebiri saja. Sebab lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Firman Tuhan melalui Yesaya. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembokku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik dari anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Yesaya 56 ayat 4 dan 5. Alangkah baik, indah dan bahagianya jika kita semua berhenti melakukan pelecehan, kekerasan seksual, dan perkosaan terhadap perempuan maupun laki-laki, tua muda, terlebih kepada anak-anak. Mulailah melakukan tindakan yang baik, berguna, adil, dan benar kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.